Pemirsa, status hukum dua anggota polisi yang terjerat kasus narkoba di Malaysia akan dialihkan dari tersangka menjadi saksi. Dengan status ini, mereka berdua dapat segera pulang ke tanah air dan terbebas dari ancaman hukuman mati. Namun, kepulangan mereka masih menunggu keputusan Kejaksaan Agung Malaysia yang akan diumumkan hari ini. Selasa pagi, penahanan AKBP Ida serta Bribka Harahap akan ditransfer dari Kuching ke Kuala Lumpur. Menurut sebuah sumber, pemindahan penahanan ini merupakan permintaan Kejaksaan Agung Malaysia. Untuk itu, mereka berdua kembali dibawa ke Mahkamah Jaji Street Kuching untuk mendapatkan izin pemindahan. Jika tidak ada halangan, Selasa siang keduanya telah terbang ke Kuala Lumpur. Pemindahan penahanan anggota Polri ini merupakan proses dari Kejaksaan Agung Malaysia yang akan mengalihkan status mereka berdua dari tersangka menjadi saksi. Pengalihan status ini dilatar belakangi oleh kesulitan penyidik mengaitkan Ida dan Harahap ke dalam kasus narkoba. Selain tidak tertangkap tangan membawa narkoba, hasil uji urin mereka juga negatif mengandung narkoba. Jikapun dipaksakan ke pengadilan, sejumlah pihak meyakini Kejaksaan dan polisi Malaysia akan kalah. Sebagai gantinya, kedua polisi Indonesia ini akan diminta menjadi saksi kasus Suci, yakni warga negara Filipina yang tertangkap tangan membawa 3,1 kg sabu di Bandara Kuala Lumpur pada 29 Agustus silam. Dari mulut Suci inilah polisi Malaysia akhirnya menangkap Ida dan Harahap di sebuah hotel di Kuching pada hari yang sama. Kelak jika dibebaskan, mereka wajib hadir ke pengadilan Malaysia untuk memberikan kesaksian. Selain itu, polisi Indonesia juga memberikan jaminan jika kedua anggotanya tidak akan dilepaskan begitu saja. Saat menginjakan kakinya di Indonesia, mereka berdua akan langsung diproses karena pelanggaran disiplin serta kemungkinan mengetahui sindikat narkoba internasional. Menurut sumber di KBRI, pihaknya berharap Kejaksaan Agung Malaysia tidak berubah pikiran sehingga pada hari ini pengalihan status Ida dan Harahap dari tersangka menjadi saksi dapat segera diproses di Mahkamah Sepang untuk bisa segera bebas dan pulang ke tanah air. Mereka akan membayar uang jaminan kepada pengadilan sebab pengadilan Malaysia melarang saksi untuk keluar negeri selama persidangan berlangsung. Dari Kuala Lumpur, Dodi Kusmayadi, Dimas Purnomo, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait status dua anggota polisi ini, rekan Dodi Kusmayadi akan melaporkan secara langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia. Selamat siang, Dodi, silakan dengan informasi terkini. Saya kira pemirsa, memang sampai siang ini kami masih belum mengetahui keputusan yang dikeluarkan oleh pihak Kejaksaan Agung terkait kasus yang melibatkan AKBP Ida serta Bribka Harahap terkait dalam kasus narkoba yang ditangkap di Siti ketika 29 Agustus silam. Padahal keputusan yang dikeluarkan oleh pihak Kejaksaan Agung ini akan menjadi pintu pembuka kepulangan mereka ke tanah air jika mereka memang jadi dijadikan sebagai status mereka menjadi saksi. Tapi dengan demikian, apabila Kejaksaan Agung Malaysia ternyata berkata lain, maka AKBP Ida serta Bribka Harahap sendiri akan menjalani persidangan yang akan digelar di Mahkamah Sepang di Kuala Lumpur. Dan sejauh ini sendiri memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari sumber di Siti Sarawak menyatakan bahwa proses pagi tadi AKBP Ida dan juga Bribka Harahap telah dibawa ke Mahkamah Legislatif di Kuching Sarawak untuk diproses pemilihan penahanan mereka dari Kuching ke Kuala Lumpur. Dan jika tidak ada halangan, maka siang ini mereka sudah ada di bandara untuk kemudian terbang ke Kuala Lumpur. Ya, ini juga memang pemindahan status saksi tersebut memang didasarkan kepada kesulitan dari pihak penyidik di polisi Malaysia yang menyatakan bahwa mereka tidak memiliki barang bukti ketika keduanya ditahan di sebuah hotel di kawasan Kuching Sarawak. Dan selain itu juga hasil tes urin terhadap keduanya ternyata negatif. Dan satu-satunya informasi yang dapat mengaitkan mereka adalah dari kesaksian pihak Siti, yaitu seorang kurir sebuah narkoba yang ditangkap di bandara KLI pada tanggal 29 Agustus silam. Dan sejauh ini memang pihak pemerintah polisi Malaysia sendiri belum memaparkan bukti-bukti yang bisa mengaitkan keduanya terhadap kesaksian Siti tersebut. Namun demikian, informasi yang kami kumpulkan di berbagai sumber bahwa pihak polisi Indonesia dan pihak polisi Malaysia sendiri telah memiliki semacam koordinasi untuk memulangkan keduanya apabila mereka ternyata dibebaskan oleh pihak Kejaksaan Agung Malaysia yang diumumkan rencananya pada hari ini. Demikian.
Ya, Dodi, lalu sejauh ini bagaimana dengan koordinasi yang dilakukan? Mengingat jika tidak ada halangan, informasi yang didapatkan bahwa siang hari ini nantinya kedua anggota polisi ini bisa dipulangkan begitu, Dodi. Ya, pemulangan ini sampai sejauh ini masih belum ada informasi kapan akan dipulangkan. Apakah misalnya hari ini ataukah mungkin besok? Karena pertama ada dua hal yang harus ditunggu oleh pihak KBRI Kuala Lumpur. Yang pertama adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Malaysia. Dan yang kedua adanya proses administrasi yang dilakukan pihak di pengadilan Sepang untuk memungkinkan mereka dikeluar dengan ikat jaminan atau pembayaran jaminan karena sebagai saksi di Malaysia tidak diizinkan untuk keluar negeri sepanjang persidangan tetap berlangsung. Dan rencananya sendiri apabila tidak ada halangan, maka pada hari ini pihak KBRI Kuala Lumpur akan datang ke Mahkamah Sepang untuk mengajukan pembayaran ikat jamin agar keduanya bisa bebas dan bisa dibawa pulang ke tanah air. Prosesnya sendiri memang cukup perlu waktu di Mahkamah Sepang sendiri dan rencananya mungkin kalau tidak ada persoalan dalam 1 atau 2 hari ini atau setidaknya dalam minggu ini mereka bisa kembali ke tanah air. Bisa. Ya, Dodi, selain dari tadi administrasi, kemudian ada pembayaran yang harus dilakukan, apakah nantinya proses pemulangan ke kampung masing-masing begitu ke tempat asal di Indonesia, apakah nantinya akan ada pengawalan tersendiri dari baik pihak Malaysia ataupun Indonesia sendiri, Dodi? Ya, tentu saja, karena ini merupakan kasus yang menjadi perhatian publik yang besar. Saat ini sendiri, pembawaan proses penahanan mereka dari Kuching ke Kuala Lumpur sendiri mendapatkan pengawasan atau pengawalan yang cukup ketat dari pihak polisi Malaysia dan juga dari pihak KBRI Kuala Lumpur atau perwakilan Polri yang ada di Malaysia. Dan apabila mereka pulang ke tanah air, mereka disampaikan oleh pihak Polri sendiri tidak langsung bisa bebas karena mereka harus menghadapi penyidikan tentang pelanggaran disiplin karena keduanya telah keluar dari tugas yang luar negeri tanpa ada izin atasan. Dan yang menarik adalah adanya penjaminan dari pihak polisi Indonesia menyatakan bahwa mereka akan disidik tentang pengaturan mereka dengan sindikat narkotika internasional yang berada di kawasan Kuching dan juga Kalimantan Barat. Baik, Dodi, ini artinya jika hari ini diputuskan, nanti proses pemulangannya akan memakan waktu berapa hari atau hari ini juga langsung dipulangkan, begitu, Dodi? Sepertinya kira mereka tidak akan langsung dipulangkan pada hari ini. Mereka juga kemungkinan adalah dalam 1 atau 2 hari proses administrasi tersebut diperlukan sehingga dalam minggu ini kemungkinan besar mereka bisa dibawa pulang ke Jakarta oleh dalam pengawalan polisi Malaysia dan juga polisi Indonesia. Baik, terima kasih informasinya Dodi Kusmedi langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia.